Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa. Amma ba'd. Semangat pagi anak-anak soleh dan soleha Indonesia. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Danur dari SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Bagaimana kabarnya kalian? Tentunya semangat dan sehat walafiat, bukan? Oke anak-anak, dalam pelajaran ini mari kita awali dengan bacaan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku, tambahkan pemahaman kepadaku dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan juga anak-anak, jangan lupa yang ini, pesantren Ramadan ceria di rumah aja. Oke anak-anak, hari ini Bapak akan membahas mengenai doa. Yang namanya manusia, seperti Bapak dan kalian semua, ini tergolong manusia, bukan? Dalam perjalanan hidupnya terkadang menghadapi permasalahan-permasalahan. Kadang-kadang masalah itu ringan. Oleh karena itu kita selesaikan dengan ikhtiar atau usaha. Terkadang masalah itu sangat sulit sekali diselesaikan, hingga hati kita sesak untuk menyelesaikannya, hingga kita susah untuk memikirkannya, bahkan stres. Untungnya anak-anak, agama yang kita yakini ini, yaitu agama Islam, memberi dua alternatif. Selain ikhtiar, juga memberi alternatif yang kedua, yaitu dengan doa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, maka akan aku jawab. Itu firman Allah. Itu perintah Allah kepada manusia untuk berdoa. Pasti dijawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Doa itu pasti dijawab anak-anak. Terkadang doa itu ketika kita berdoa langsung dijawab oleh Allah kontan. Seperti contohnya Nabi Muhammad ketika berdoa minta hujan turun itu dihentikan, maka hujan itu berhenti. Akan tapi terkadang anak-anak, Allah itu memberi waktu atau menunda jawabannya dengan cara entah sehari kemudian, 2 hari, atau setahun, atau 2 tahun, atau bertahun-tahun. Seperti contohnya ketika Abu Bakar As-Siddiq, dia berdoa supaya anaknya tidak menjadi anak yang durhaka, anak yang membanggal, atau anak yang berani kepada orang tua, dan anaknya berani terhadap agama Islam, bahkan memerangi Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar itu seperti itu. Sampai dia berdoa padahal Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang tercinta. Dia adalah Khulafaur Rasyidin. Dia berdoa terus sampai beliau meninggal anak-anak. Belum dikabulkan Allah. Akan tapi pada kurun waktu sebelum anaknya meninggal, anaknya insaf. Dan akhirnya anaknya menjadi anak yang soleh, memperjuangkan agama sampai meninggal jihad fisabilillah. Itu ditunda. Doa yang jawabannya ditunda. Ada kalanya juga anak-anak, doa ini karena didasari nafsu kita, Allah mengerti doa kita itu salah yang bisa mencelakakan kita,
maka Allah mengganti doa itu. Seakan-akan seperti seorang ibu dimintai anaknya yang masih kecil minta motor. Karena tahu anak itu belum waktunya dibelikan sepeda motor, maka ibunya membelikan mainan pengganti sepeda motor itu untuk menjadikan dia tidak susah. Itulah maksud dari doa, yaitu menyelesaikan permasalahan manusia. Yang kedua, anak-anak, doa itu juga bertujuan untuk tanda-tanda keimanan kita. Semakin kita berdoa memohon kepada Allah, maka kita termasuk orang yang beriman. Nabi itu, anak-anak, selalu menaruh sandalnya di masjid dengan doa. Bahkan semua pakaian, semua barang-barangnya, semua hewan-hewannya diberi nama. Tujuannya adalah doa. Nama itu adalah doa. Maka dari itu, jika kita melakukan doa, yang pertama kita termasuk hajat kita akan dikabulkan. Yang kedua adalah kita termasuk orang yang beriman. Oke, dalam pembahasan ini Pak Danur akan membahas 5 materi doa. Yang pertama adalah doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa mau berbuka, doa ketika antara adzan dan iqomah atau doa setelah adzan, yang terakhir adalah doa ketika bercermin, anak-anak. Karena doa itu berada di alam fana, alam kehidupan dunia, anak-anak, tentunya tergantung waktu dan tempat. Yang kita bahas tadi 4-5 doa tersebut itu tergantung tempat dan waktu. Bagaimana kalau saya gambarkan gambaran konkret ya, anak-anak ya. Tak kala kita lapar, momen yang paling bagus adalah makan. Tak kala kita ngantuk, momen yang bagus tidur. Doa juga begitu, butuh momen-momen yang penting jika momen itu benar dan waktu itu benar, maka seperti wus, langsung didengar Allah dan langsung dicatat oleh Allah. Dengan apa sesuai yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Pada doa yang pertama ini saya akan membahas doa sebelum berbuka, berkaitan dengan puasa. Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam hadisnya Nabi. Allah berfirman bahwa semua amalan itu ada hitungannya pahala, kecuali puasa. Fa innali wa ana ajzubihi. Sesungguhnya untukku, katanya Allah, dan saya yang akan membayarnya. Artinya bisa jadi ketika kita meninggal, tiba-tiba saja kita mendapatkan pahala sangat banyak, melebihi pahala-pahala yang kita lakukan di dunia. Akan tapi juga ada pula tak kala kita meninggal mendapati kita tidak dapat pahala sama sekali, karena kita cuma dapat lapar dan dahaga. Itulah kelebihan puasa. Pahalanya bisa banyak, kadang-kadang tidak dapat, karena yang menentukan adalah Allah. Oleh karena itu, supaya maksimal doanya, mari kita nirukan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dia berdoa, kalian tirukan doa yang saya lantunkan, kemudian saya ulangi, kalian tirukan lagi sampai 3 kali. Setelah itu kita baca bersama-sama untuk yang keempat. Kalian simak tulisan yang ada di sebelah kanan saya. Zahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah.
zahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Oke anak-anak, kita baca bersama-sama dengan menyambung dari TV dan kalian membaca bersama-sama. Zahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa yang kedua adalah doa antara azan dan iqamah yang sering dilakukan Nabi, yaitu doa setelah azan. Doa ini doa yang sangat mustajabah karena menurut pendapat Nabi antara azan dan iqamah itu Allah membuka semua pintu dan mendengarkan semua doa-doa manusia yang ada di dunia. Silakan lihat di sebelah kanan saya. Kemudian saya baca, tirukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca bersama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Adapun yang ketiga adalah doa masuk masjid. Doa ini adalah memohon kasih sayang Allah Ta'ala, yang mana tak kala seorang yang dikasihi atau disayangi, maka segala apapun keadaannya tetap disayangi. Itulah bentuk kasih sayang atau cinta Allah, yaitu Rahman Allah dan Rahim Allah. Kalian tirukan doa yang saya bacakan di sebelah kanan saya sebanyak 3 kali. Baca, tirukan 3 kali. Kemudian yang keempat kita baca bersama-sama di TV dan di rumah bersama-sama. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Oke, bacaannya sangat mudah dan tulisannya tidak banyak, mudah dilakukan dan mudah diamalkan. Adapun yang keempat adalah doa ketika keluar masjid. Doa keluar masjid ini memohon karunia kepada Allah. Momen yang tepat untuk memohon karunia kepada Allah ketika kita keluar dari masjid, agar supaya karunia Allah di luar masjid perjalanan kita mendapat karunia sebanyak-banyaknya.
kalian tirukan bacaan saya baca, kalian tirukan, saya baca, kalian tirukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca bersama-sama yang keempat. Kamu lihat sebelah kanan saya dan kamu tirukan. Bisa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita baca bersama-sama di rumah dan di TV, dibaca bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Adapun yang kelima anak-anak adalah doa kita bercermin. Doa ini memohon kepada Allah sebagaimana fisik kita yang indah ini, yang bagus ini sesuai dengan akhlak kita. Bagaimanapun anak-anak, tak kala ada orang yang fisiknya bagus, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi akhlaknya buruk, maka jabatan fisik itu adalah seakan-akan seperti, tapi bukan nyata. Jadi oleh karena itu supaya kita menjadi nyata antara fisik dan perbuatan harus sama. Marilah kalian tirukan apa yang saya baca di tulisan sebelah kanan saya sebanyak 3 kali. Dan ditirukan juga 3 kali. Dan yang terakhir kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Mari kita baca bersama-sama ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Oke anak-anak, dari keterangan Pak Danur dari awal sampai akhir ini, harapan Pak Danur dan harapan pembelajaran ini kita menjadi anak yang selalu melaksanakan doa-doa yang Pak Danur sampaikan, yaitu doa masuk masjid dan doa keluar masjid diamalkan, doa setelah berbuka puasa diamalkan, doa antara azan dan qomat atau doa setelah azan itu diamalkan, dan doa ketika bercermin itu diamalkan setiap hari. Amalan-amalan ini adalah amalan-amalan ringan anak-anak, bukan amalan yang berat, karena kita bermodal cuma suara saja. Kita lakukan meskipun ringan, jika kita lakukan dengan istiqomah sedikit-sedikit, tapi akan menjadi bukit anak-anak. Lain dengan amalan-amalan yang besar seperti naik haji, butuh biaya yang besar, butuh tenaga yang kuat, butuh izin dari keluarga, butuh semuanya. Bahkan keikhlasan hati itu sangat-sangat mempengaruhi anak-anak. Jadi berat sekali. Atau ketika kita zakat, kita minimal butuh dana untuk mengeluarkan uang tersebut. Kalau doa kan cuma suara saja ya. Tapi sholat pun contohnya ya seperti itu, butuh wudhu dulu, butuh memakai pakaian yang benar dulu, butuh momen waktu yang tepat untuk menghadap kiblat, apa semuanya itu membutuhkan banyak hal. Kan tapi yang kita Pak Danur tadi sampaikan itu tidak butuh apa-apa, cuman butuh momen dan lisan kita. Ringan sedikit akan menjadi bukit. Oke anak-anak, karena ringan
jika kita lakukan terus, maka akan menjadi istiqomah. Perlu kalian ingat ya anak-anak. Orang yang istiqomah itu menurut para ulama khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 kemuliaan apapun kalau dibandingkan dengan istiqomah, gak ada apa-apanya. Masih besaran istiqomah. Kalau kita melakukan dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 karomah anak-anak. Yang kedua, menurut survei anak-anak, berdasarkan kebiasaan, manusia itu meninggalnya itu berdasarkan kebiasaan anak-anak. Kalau dia terbiasa melakukan amalan-amalan yang kalian lakukan tadi, berdoa dan berdoa, tidak berkata kotor, selalu berdoa, maka kita akan meninggal dalam keadaan berdoa atau melakukan amalan ibadah. Atau kata lainnya adalah diakhiri kehidupan kita dengan keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Istilahnya unas manusia itu ketika sakaratul maut, ketika nyawa kita diambil. Kalau kita unasnya terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari melakukan maksiat, maka boleh jadi kita terbiasa maksiat, meninggalnya dalam keadaan maksiat. Tapi menurut survei, kalau kita terbiasa melakukan ibadah, berdoa dan berdoa, mungkin mati kita dalam keadaan beribadah anak-anak. Kamu nggak kepingin tak mati dalam keadaan ibadah? Bayangkan kita soro-soro melakukan amalan-amalan, tapi ternyata karena kita tidak terbiasa melakukan amalan ibadah, yang terjadi adalah ketika unas ujian akhir manusia itu mati dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah ya. Oleh karena itu marilah kita biasakan diri kita melakukan doa-doa yang saya latihkan tadi. Oleh karena itu kita harus semangat. Apalagi ini di bulan Ramadan anak-anak. Bulan Ramadan adalah istilahnya itu pasar kaget pahala bulan Ramadan. Pasar kaget pahala bulan Ramadan. Kenapa Pak Danur mengatakan bulan ini adalah pasar kaget pahala anak-anak? Bayangkan, satu amalan saja bisa dihitung 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfisar. Bayangkan, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita terbiasa berdoa, pas doanya itu ketika Lailatul Qadar kita dapat rezeki nomplok. Bondo titik oleh mobil, bondo titik oleh omah, itu rezeki nomplok anak-anak. Jangan sampai terlewatkan itu. Semangat ya anak-anak, semangat di bulan Ramadan. Dalam pesantren Ramadan ini, marilah kita semangat menjalankan ibadah agar supaya kita mendapatkan hadiah di pasar kaget bulan Ramadan ini. Hadiah pahala di pasar kaget bulan Ramadan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.